bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan dialog kita. Tepatkah pengajuan hak angket ini untuk mengusut adanya dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di 2024? Kita masih membahasnya dengan Bung Daniel Johan, kemudian juga ada Pak Wihadi, Mas Ciko Hakim, dan juga Mas Ferry Amsari. Saya ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, ini kan kalau kita mendengar tadi ya, Mas Ferry bilang sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi untuk menggulirkan hak angket dan segala macamnya. Begitu Pak Wihadi. Bisa jadi nanti akan adu kuat nih di parlemen. Khawatir nggak sih sebenarnya kubu 02 ini? Saya melihatnya memang hak angket ini kan hak politik daripada anggota DPR. Makanya salah satu syaratnya juga saya kira tidak merupakan satu syarat yang menjadi berat. Tapi kalau kita melihatkan keraguan-keraguan kita mengenai masalah entry point daripada hak angket ini di mana permasalahannya. Jadi kalau bagi kami di kubu kami kan siap memang mengatakan bahwa kami menolak karena kita melihat bahwa yang dikatakan hak angket ini kan hak angket yang diangketnya ini kan harus ada pelanggaran yang jelas di sini. Tapi kalau yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi mengenai masalah permasalahan pelanggaran itu semuanya terlihat bahwa seakan-akan mendengar tetapi tidak terlihat juga permasalahan itu, dan kita tidak melihat bahwa ada kecurangan itu, laporan kecurangan itu. Kalau laporan kecurangan, kita banyak melaporkan kecurangan dilakukan oleh pasangan 03, ya kan, baik itu PJ-PJ-nya yang kemudian jelas-jelas melakukan kampanye, itu juga jelas-jelas. Dan apakah itu dikendalikan oleh presiden? Kan tidak juga, kita melihat bahwa itu kan permasalahan yang memang sudah jelas di lapangan. Tetapi kemudian kalau kita bicara mengenai masalah presiden cawe-cawe, presiden politik kampanye, kita melihat undang-undang pemilu bahwa presiden itu boleh melakukan mendukung salah satu calon. Itu ada dalam hal undang-undang pemilu. Kan kita melihat sendiri bahwa tahun 2019 itu bahkan presidennya yang maju sebagai incumbent untuk maju sebagai capres. Nah, ini kan sudah jelas juga itu lebih masif lagi dibandingkan 2024, dan kita tidak melihat bahwa itu kami ini sudah pengalaman kalah 2 kali, dan kita juga sudah melihat bagaimana masalah melawan incumbent dan segala macam. Dan ini lebih terstruktur 2019 kalau kita dari 2024 tidak ada apa-apanya di sini. Nah, jadi kita ini jangan melihat seakan-akan ini menjadi sesuatu hal yang penyesatan yang terus seperti ini. Kalau dulu kita lihat 2019, coba itu yang 2019 seperti apa kita melihat bahwa yang namanya uang saksi dari kami aja itu ditahan oleh polisi. Itu uang saksi, itu jelas-jelas di situ dianggap kita mati politik, tapi setelah itu tidak ada, dilepas begitu saja. Nah, itu yang terjadi, dan kami melihat bahwa konstruksinya adalah memang itu adalah kita laporkan kepada Bawaslu. Tapi kan pada saat 2024 ini kan tidak terjadi hal-hal yang demikian. Okay. Jadi saya kira ini adalah kalau kita bicara di parlemen, di parlemen kita mesti harus melihat bahwa hak angket ini kan hak penyelidikan. Ya, betul nggak ini penyidikan ini terbukti, dan ada nggak bukti-buktinya? Nah, ini kan kita lihat bukti-buktinya saja. Bukti-buktinya jelas saja. Bahwa kita lihat barusan saja pada saat mau pemilu, bagaimana Ketua KPU Wonosobo yang ditangkap dengan sejumlah uang, yang mereka jelas-jelas itu adalah untuk kepentingan caleg daripada PDI Perjuangan, dan itu dikatakan oleh mereka calegnya siapa. Nah, ini kan jelas ini bukti-bukti yang ada. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana memberikan satu demokrasi yang lebih baik, pelaksanaan pemilu yang lebih baik, ya kan? Kita di sini harusnya melihat bahwa KPU ini harus memberikan suatu program yang jelas dan kemudian pelaksanaan yang jelas, ya kan, yang diawasi oleh semuanya. Nah, ini kan sekarang ini justru kalau kita melihat banyak kita melihat bahwa yang namanya KPU itu anggota KPU itu kita lihatlah bahwa itu adalah merupakan juga representasi dari partai-partai. Okay. Lalu partai siapa yang terbesar di KPU? Partai siapa yang di Bawaslu juga ada? Nah, ini kan sudah jelas semuanya. Okay. Jadi mau dibawa kita ini satu hal yang kita bicara faktanya, atau kita mau bicara bukan faktanya, atau kita mau bicara kita menjadikan masyarakat ini menjadi lebih penyesatan yang terjadi seperti ini, gitu kan. Pengarahan segala macam itu yang disampaikan
saya kira kita harus lihat dulu pengerahan mana, gitu kan. Sampai saat ini kami tidak melihat seperti itu. Oke, Mas Ciko, kalau Pak Wihadi mengatakan entry point-nya dulu harus jelas, bahkan ada kalimat penyesatan di sini. Mas Ciko, bagaimana Anda menjawab soal ini? Saya rasa ini bukan penyesatan. Justru kan kita sebagai partai politik, sebagai teman-teman yang berada di parlemen juga adalah kepanjangan tangan dan penyambung lidah dari aspirasi masyarakat. Itu yang harus diingat. Ini yang jarang sekali dibahas, bahwa hak angket ini seakan-akan hanya maunya partai politik, hanya maunya anggota-anggota parlemen, sebagian dari anggota parlemen atau sebagian partai politik. Tapi kan tentunya partai politik maupun anggota parlemen itu bergerak ketika dia merasakan hawa di masyarakat. Hawanya di masyarakat adalah mereka bertanya-tanya pelanggaran ini, kejanggalan-kejanggalan pemilu ini, bukan hanya kita bicara di TPS, tapi pra-TPS yang masih panjang, bahkan sebelum pencalonan capres maupun cawapres. Bahkan ada hal-hal yang terkait dengan pelolosan peserta-peserta pemilu seperti Partai Gelora, PSI, yang sebenarnya dipertanyakan apakah betul mereka memenuhi syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu. Dan ini kan terbongkar satu persatu sedikit-sedikit. Nah, artinya hak angket ini adalah tadi dikatakan oleh Pak Wihadi, mana bukti-buktinya? Justru bukti-bukti itu yang akan diuji di hak angket ini sebagai yang sifatnya penyelidikan. Nah, ini kan sifatnya investigatif. Nah, nanti kita lihat aja di sana. Silahkan aja kalau ada bukti-bukti lain yang ingin di counter di dalam proses hak angket tersebut. Nah, ini yang kita harus lihat, bahwa ada kanal-kanal dalam perjalanan demokrasi kita ini. Dan ketika ada satu kanal yang tersumbat, kita mencoba kanal lain, ruang lain lagi. Nah, kalau bisa kita isi semua ruang itu untuk mencari kebenaran. Nah, artinya apa? Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran dan bagaimana siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, dan apakah memang betul ada yang bersalah atau tidak. Nah, ini kan kita harus cari. Dan kenapa? Karena nanti pastinya apapun yang menjadi output dari hak angket ini akan menjadikan Indonesia berdemokrasi lebih baik. Saya meyakini itu. Oke, Bung Daniel, kalau soal bukti-bukti untuk kubu 01 sendiri sejauh ini seperti apa? Sudah dalam tahap pengumpulan bukti atau seperti apa untuk mendukung dari PDI Perjuangan ini untuk menggulirkan hak angket atau mengusulkan hak angket? Ya, terlepas adanya hak angket atau tidak, tim hukum dari 01 sudah sangat banyak mengumpulkan temuan-temuan bukti-bukti ya, yang tentu itu menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Nah, apakah itu nanti bila ada hak angket, tentu bukti-bukti ini menjadi bagian yang utuh sebagai bahan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, saya rasa bagus ya, artinya ini Kompas sudah menyajikan proses hak angket mini nih, antara Pak Wihadi dengan Bang Ciko, gitu kan. Nah, nanti prosesnya seperti itu, saling konfirmasi, saling melakukan klarifikasi, sehingga segala isu, segala kecurigaan yang ada di masyarakat menjadi clear. Saya rasa salah satu dampak dari bagusnya hak angket seperti itu, sehingga kan tidak ada lagi ketidakpuasan atau perasaan masyarakat bahwa pemilu ini tidak sah. Nah, saya rasa itu hal baik dari hasil hak angket nanti. Oke, kalau bukti-bukti memang ada atau tidaknya hak angket, kalau 01 masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti tersebut ya, dari Bung Daniel. Nah, kalau Mas Ferry sendiri, ini muaranya akan kemana? Outputnya bagaimana? Iya, kalau output kan tentu tergantung hasil penyelidikan hak angket itu. Sekali lagi, tidak akan bicara dulu soal hasil dan lain-lain. Tetapi ini berkaitan baik yang terjadi di DPR soal hak angket, keterlibatan presiden, cawe-cawe dalam pemilu, dengan proses hasil di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin kita bicara hasil kalau prosesnya salah, gitu, bermasalah. Misal saya selalu mencontohkan, janganlah bicara soal kemampuan Bang Ciko itu soal menghafal ayat Al-Qur'annya dalam sholat. Tapi kalau dia tidak wudhu, nggak ada gunanya itu hafalannya sebanyak-banyak apapun. Tadi proses sangat menentukan hasil. Nah, saya mau mengatakan begini, itu gampang melihat keterlibatan presiden, terutama soal penyelenggara. Tadi disentuh oleh Pak Wihadi ya. Walaupun DPR punya 9 partai yang menentukan siapa menjadi penyelenggara, jangan lupa untuk sampai ke DPR, presidenlah yang menentukan siapa yang duduk dari penyelenggara pemilu itu dalam proses seleksi di DPR.
Jadi presiden sangat menentukan siapa penyelenggara ke depan. Itu sebabnya kita menegasikan ada potensi penyelenggara sudah diatur oleh presiden jauh hari. Nah, untuk soal hasil juga sudah dijelaskan bahwa hasil ini sudah diprediksi jauh hari, bahkan ditentukan, bahkan sudah diumumkan sebelum proses hasil oleh salah satu pasangan calon tertentu. Nah, ini saja yang harus dibuktikan di DPR nanti melalui hak angket. Sekarang publik kan ribut nih, misalnya soal input data. Apakah input data itu yang salah-salah dan kacau itu melibatkan penyelenggara dan ditentukan melalui intervensi kekuasaan eksekutif? Mari lihat di angket. Jangan-jangan nanti akan terbukti berlahan-lahan ya siapa saja yang terlibat dan bagaimana kecurangan dilakukan. Nantilah baru kita setelah itu bicara soal bagaimana dengan hasil PHPU, Pilpres, dan lain-lain itu kalau diketahui siapa dalangnya dan bagaimana dalangnya itu bekerja. Tapi kalau kemudian ini bergulirnya kan tidak dalam waktu singkat ya, kalau memang hak angket ini benar-benar akan terwujud begitu, Pak Ferry, Mas Ferry. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah bisa atau tidak sebenarnya? Bisa, bagaimana Mbak? Bisa Maksudnya bisa menyelesaikan ini untuk pemilu 2024 sebelum nanti akan ada pelantikan atau bagaimana? Saya pikir teman-teman DPR tidak berangkat dari ruang kosong ya. Saya sendiri dan teman-teman di peta kecurangan pemilu itu sudah menemukan 16 provinsi menggelembungkan suara misalnya. Ada keterlibatan penjabat gubernur atas perintah orang-orang tertentu. Ada keterlibatan kepala desa ya, atas perintah komandannya. Jadi coba bayangkan satuan pemerintah terendah kepala desa dan ada satuan pemerintah tertinggi yaitu presiden. Dan ini kan punya rangkaian struktural yang sangat penting dalam penentuan kebijakan. Apakah itu perintah dari satuan yang tertinggi atau tidak, itu yang perlu digali di DPR. Kalaulah ini sudah dipersiapkan sedari awal, berbagai kecurangan ini, saya yakin tidak akan lama. Kan ini bicara soal kesepakatan pihak-pihak yang ada di DPR. Bisa berapa lama paling cepat? Ya. Kalau saya memprediksi ya, mestinya sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi selesai. Mahkamah Konstitusi akan bekerja, jadi membuka pendaftaran permohonan itu tanggal 23 bulan ini, gitu ya, bulan besok. Nah, setelah itu akan ada waktu 14 hari kerja, sekitar sebulan, begitu ya. Nah, mestinya sebelum itu hak angket sudah menentukan apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu, apakah presiden terlibat, atau ada unsur-unsur eksekutif lain yang terlibat. Karena tidak harus selalu presiden ya, bisa saja di bawah presiden selagi dia eksekutif yang salah dalam menyelenggarakan perintah peraturan perundang-undangan, itu bisa direkomendasikan oleh DPR untuk diberhentikan. Bahkan kalau presiden terlibat, nanti akan ada hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat ini baru agak lebih dramatis ya, karena akan sangat bergantung dengan anggota DPR di luar kubu koalisi gitu ya. Nah, ini bagaimana ini, saya malam tidak perlu memikirkan sepanjang di hak angket nanti terbongkar ya berbagai motif dan pelaku kecurangan, itu akan sudah bisa digunakan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan kata lain, Mas Ferry ingin mengatakan kepada Mas Ciko dan juga Bung Daniel harus tancap gas, begitu? Iya, oke gas lah. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana kubu dari 01 dan juga 03 ini untuk tancap gas kalau misalkan Pak Wihadi ya, sudah oke gas lah ya kalau itu ya. Baik, terima kasih Mas Ferry Amsari dan juga ada Pak Wihadi, kemudian ada Mas Ciko, ada Bung Daniel Johan. Terima kasih untuk waktunya hari ini berdiskusi di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi. Ada korban dugaan perundungan